Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Daripada kau cekek, lebih baik saya cekek kau. Pernah gak sih kamu mikir kenapa orang luar negeri selalu bikin konten tentang Indonesia? Kreatif Kenapa? atau justru jahat ya mereka itu? Guys, banyak banget orang luar negeri yang awalnya cuma bikin konten tentang Indonesia. Lama-lama malah betah tinggal di sini. Kok bisa ya? Apa sih yang bikin mereka shock berat sampai susah pulang? Stay terus, tonton sampai habis. Tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Wow, Negara kita sangat besar. benar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang. Sorry ya. Sorry ya. Iya, ingat. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk, Ah, terlalu besar. gemoy. Gitu ya. Woi, Pak Prabowo. Pengusaha, ya. Kau boleh untung, tapi jangan mencekek petani-petani kita. Daripada kau cekek, lebih baik saya cekek kau. No. Boleh untung yang wajar. Rakyat kita harus sejahtera. Petani kita harus dapat keuntungan yang cukup. Kalau kau tidak patuh dengan peraturan pemerintah, kami akan bertindak. Netizen Indonesia dimanfaatin orang luar negeri. Pernah gak sih kamu mikir kenapa orang luar negeri selalu bikin konten tentang Indonesia? Kreatif atau Kenapa? justru jahat ya mereka itu? Sisi positifnya iya, kayak ngenalin makanan atau lagu atau ciri khas dari negara Indonesia. Akan tapi apa benar kenyataannya seperti itu? Dengan banyaknya jumlah like, komentar, serta retention time pada video-video mereka yang membahas tentang negara Indonesia, membuat mereka semakin sadar dan semakin terdorong untuk semakin banyak membuat konten tentang Indonesia. Gak sedikit dari netizen Indonesia yang memuji atau berkomentar di postingan orang luar tersebut dengan berkata seperti, saya bangga menjadi bagian dari Indonesia. Indonesia bosku, salam dari Indonesia. Ini dibalikin lagi ke kamu sih, kalau misal ngerasa dibegoin, ya stop deh overflow terhadap konten-konten orang luar negeri yang membahas tentang Indonesia. Karena kita hanya dimanfaatkan sebagai ledang cuan bagi mereka. Kayak pansos banget gak sih? Gimana? Kamu setuju gak sih dengan statement yang tadi? Kalau nggak setuju ya buktiin aja kamu bikin konten tentang orang luar negeri atau tentang ciri khas dari negara mereka. Apakah mereka mengapresiasi kamu atau tidak? Atau justru kamu setuju dengan statement yang tadi? Kalau setuju, jangan lupa cantumin pendapat di komen ya. Silakan. Jangan buang sampah di alam. Aku mau tanya kalian sesuatu. Alam di Indonesia unik. Indah. Lain-lain dan aku percaya alam di Indonesia lebih indah daripada alam di Jerman. Jadi kenapa kalian hancur alam di Indonesia? Dan kenapa orang Jerman pikir, oh alam di negara aku lebih aman daripada aman di Indonesia? Kenapa? Kenapa orang Jerman terbang ke negara kamu dan percaya, oh orang Indonesia mereka tidak pikir alam penting. Jadi kalian ambil plastik, aku tidak mau bilang kalian, tapi banyak orang Indonesia ambil plastik dan buang itu ke alam. Jadi aku sudah melihat satu orang, aku punya satu botol air kosong. Aku mencari satu tempat sampah, dia melihat ini, dia bilang, ayo buang saja. Tidak buang saja. Kami hanya punya satu dunia, dan kalian juga punya satu alam saja di Indonesia, dan ini unik. Kenapa Indonesia kurang dikenal di negara lain, sedangkan negara lain begitu dikenal di Indonesia, guys? Oke, like dulu yang merasa orang Indonesia. Yang pertama, tidak adanya pop culture dari Indonesia yang mendunia. Pop culture seperti film, anime, dan musik menjadi salah satu faktor penting yang membuat suatu negara mudah dikenal di dunia. Contoh pop culture yang sangat besar pengaruhnya dan sudah terbukti adalah anime dan K-pop. Berapa banyak masyarakat dunia yang saat ini pada akhirnya menjadi wibu dan K-popper, yang kemudian secara tidak langsung mereka mengenal budaya dan bahasa dari negara asalnya. Yang kedua, orang Indonesia yang di luar negeri sangatlah sedikit. Banyak orang Indonesia hanya tersebar di lingkup Asia
Asia. Semakin sedikitnya orang Indonesia di luar negeri membuat masyarakat negara lain tidak pernah bertemu dengan orang Indonesia, sehingga mereka tidak familiar dengan negara kita. Dan yang ketiga, minimnya kontribusi Indonesia dalam sejarah dunia. Yunani dengan filsufnya, Arab dengan peradaban Islamnya, Iran dengan peradaban Persianya, Vietnam dengan perang Viet Amerika, Itali dengan kekaisaran Romawi, India dengan peradaban Hindunya, dan Indonesia dengan apanya guys. Jikapun kita baca kompilasi tentang history of the world, maka akan susah sekali menemukan nama Indonesia di sana. Jadi apa pelajaran yang bisa diambil dari sini guys? Rin, lo tau nggak kalau FYP di Cina itu beda banget dengan FYP di Indonesia. FYP di Cina itu semuanya berfaedah. Ada muatan pendidikannya untuk pembelajaran, upskill masyarakat, bahkan konten flexing bakal di-ban sama Cina. Ini yang menyebabkan mereka tuh maju banget. Wow, jadi pemerintah mereka bisa mengontrol seluruh konten untuk diperlihatkan pada masyarakat. Iya, tepat banget. Pemerintah Cina itu bisa mengontrol semuanya, Rin. Mereka punya manajemen pengawasan yang sangat ketat dan proper. Jadi FYP di Cina itu bakal memperlihatkan edukasi, pembelajaran, kiat-kiat hidup, teknik berdagang, dan lain-lain. Nah, ini beda banget kan dengan FYP TikTok yang ada di Indonesia. Bahkan hebatnya itu pemerintah Cina benar-benar melarang adanya flexing. Pokoknya nggak ada yang boleh memamerkan kekayaan di sana. Dengan cara seperti ini, masyarakat mereka justru lebih terdidik dari segala sisi nggak sih? Bener banget. Di offline alias pembelajaran sekolah, mereka juga ketat. Dalam lingkungan mereka juga diajari dengan ketat. Bahkan dalam dunia online pun mereka akan disuguhi video pembelajaran, meningkatkan skill dan pengembangan diri. Ini yang membuat pemuda mereka jadi sangat pintar. Tete Angelin Lee asal Cina ini keheranan banget lihat orang Indonesia makan pakai tangan langsung. Dia langsung bengong dan bilang, kok ada manusia yang makan pakai tangan kosong sih? Akhirnya dia pun diajari sama temennya dan memberanikan diri untuk mencoba. Nggak disangka beberapa kali belajar, sekarang dia sudah jago makan pakai tangan. Wih, udah jago pakai tangan kanan ya. Kakinya juga udah naik satu, kayak orang lokal asli. Naik satu. Faktanya, banyak banget turis yang tidak biasa makan pakai tangan seperti ini. Perbedaan budaya dan kebiasaan jadi mewarnai dunia ini dan bisa membuat kita belajar satu sama lain. Kalian sadar nggak sih kalau orang luar negeri itu mudah banget terkenal di Indonesia? Bahkan orang luar yang baru jadi konten kreator itu viewsnya bisa mengalahkan kreator lokal yang udah lama. Makanya nggak salah kalau orang bilang Indonesia itu pusatnya algoritma. Bayangin aja, rata-rata orang luar yang terkenal di Indonesia itu bukan siapa-siapa di negaranya. Sedangkan orang Indonesia yang mau terkenal di negara luar itu harus udah jadi orang hebat dulu di Indonesia. Menurut sumber di internet, ternyata itu karena orang Indonesia suka overvote dan overvalue terhadap orang asing. Jadi kalau orang luar ditambah cantik atau ganteng, lu bisa datang ke Indonesia atau lu cukup buat konten aja dari sana dan udah bisa jadi orang terkenal. Selain itu, orang Indonesia juga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Makanya kalau ada orang luar yang buat konten tentang Indonesia, misalnya mukbang makanan Indonesia, nyanyi lagu Indonesia, itu orang Indonesia langsung ngeramein videonya. Orang Indonesia suka bangga kalau orang luar bahas tentang negara kita. Ini bagus karena jiwa nasionalisme kita tinggi. Tapi masalahnya, kita kayak jadi sering dimanfaatkan oleh orang-orang luar. Misalnya aja Daud Kim, orang Korea mualaf yang viral karena ingin bangun masjid dan memanfaatkan open donasi dari Indonesia yang kabarnya ini juga penipuan. Tapi yang paling saya suka dari netizen Indonesia itu kekompakannya. Ngomong-ngomong, info dong akun wasit tadi malam. Gimana menurut kalian? Halo semuanya, saya Miguel dan hari ini saya mau bicara sedikit aja. Saya mau tanya tanyalah. untuk follow saya dan untuk yang enggak follow saya. Mau menonton konten kayak apa? Karena saya udah buat konten traveling, udah buat konten belajar bahasa Indonesia, udah buat konten kayak bicara untuk topik yang lain-lainnya kayak Cristiano Ronaldo kemarin, untuk sepak bola, untuk saya udah buat konten olahraga, udah buat konten kayak giveaway kemarin. Dan tapi saya mau tanya semua orang yang menonton video saya, follower yang nggak follower, kalau kamu belum follow, jangan lupa follow saya. Tapi saya mau tanya, kamu mau menonton konten apa? Mau nonton kayak apa? Mau lihat mungkin makanan, mau saya coba makanan, mau saya pergi ke Jawa, mau saya pergi ke Bali, mau menonton konten apa? Tolong komen di video yang ini. Nah, dan tolong jangan komen lupa guys, follow. bantuin. Makasih banyak, sampai jumpa lagi. China kapuk lah, Pok itu orang mainland China atau asli dari Tiongkok itu banyak banget. Ngeri ya. Gua dengar sih Korea juga mulai masuk. Tapi itu gua sih belum rasain kalau Korea. Kalau yang dari mainland China atau Tiongkok itu gua rasain banget. Iya. Terutama yang kalau teman-teman pada pergi itu ke Plaza. Itu kan restorannya restoran China semua. Mungkin 60% lah ya. Dari restoran China. Ini restoran China semua itu
Jadi sekarang tuh orang China masuk sendiri langsung ke sini. Dulu kan strategi bisnisnya orang Indonesia ke China, masukin barang import, jualan gitu. Sekarang di sana mungkin juga lagi struggle, akhirnya orang sana sendiri langsung lari ke sini. Betul. Oh, langsung ke Indonesia. Nyari mungkin pelanggan dan lain-lain. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Kami para top leader sedang berada di Paris Menara Eiffel. Apa kabar? Dahsyat. Apa kabar? Dahsyat. Itakimo. Dahsyat. Terima kasih. Kita tanya-tanya dengan Bapak Roja Sudarsana, top leader dari Bali. Ya, dengan modal 2,5 juta Bapak sudah mendapatkan siapa saja? Pajero. Wih, hebat. Bapak Pajero. mendapatkan Pajero dengan 2,5 juta. Itakimo. Dahsyat. Ya. Mungkin untuk Bapak Budi ini bagaimana? And then walk for listen. Isospit belajar budaya Jawa dan bilang monggo. Oh, ini Isospit guys yang menjadi viral ya kemarin dulu ya, yang mana beliau ini seringkali dikejar-kejar ya, dan membuat roadshow di beberapa negara di Asia Tenggara ya guys ya, termasuk juga Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina dan sebagainya. Tapi Isospit ini belajar budaya. Yeah, okay. Swaggy. Okay. Hello, nice to meet you. Slowly. Yogyakarta this. Mango. Mango. Yes. Yeah. Mango. Guys, Indonesia punya ribuan suku dan budaya yang bikin orang luar kagum. Setiap daerah punya tradisi, tarian, makanan, dan bahasa sendiri. Hal ini bikin konten creator luar nggak pernah kehabisan ide buat bikin video. Bahkan banyak festival budaya di Indonesia yang menarik perhatian mereka. Kayak upacara adat, tarian tradisional, sampai pasar tradisional yang unik. Keramahan orang Indonesia juga bikin mereka merasa diterima dan nyaman. Bayangin aja guys, di banyak tempat ya, orang asing disapa dengan ramah, diajak ngobrol, bahkan diajak makan bareng. Ini jadi pengalaman yang jarang mereka dapat di negara lain. Makanya mereka terus bikin konten tentang Indonesia dan betah tinggal lama di Indonesia. Indonesia punya segalanya guys, dari pantai eksotis, pergunungan indah, sampai hutan tropis yang masih alami. Banyak orang luar yang terpesona guys sama tempat-tempat kayak Bali, Lombok, Raja Ampat atau Labuan Bajo. Buat mereka, setiap sudut Indonesia itu layak untuk dijadikan konten. Selain itu, keindahan alam Indonesia bikin mereka merasa tenang, jauh dari hiruk pikuk kota besar di negara asal mereka. Makanya nggak heran guys kalau banyak orang luar yang awalnya cuma traveling tapi akhirnya memutuskan untuk tinggal lebih lama dan terus bikin konten di Indonesia karena pemandangan yang luar biasa. Salah satu alasan utama orang luar betah tinggal di Indonesia adalah biaya hidup yang lebih terjangkau dibanding negara mereka guys. Di banyak kota besar di dunia, biaya sewa, makanan, dan transportasi itu mahal banget ya. Tapi di Indonesia mereka bisa hidup nyaman tanpa harus keluar banyak uang. Selain itu, gaya hidup di Indonesia juga lebih santai ya dan fleksibel. Orang luar ngerasa bisa lebih bebas berekspresi dan menikmati hidup di Indonesia. Mereka bisa bikin konten sambil menikmati kopi di kafe-kafe unik, jalan-jalan ke tempat wisata, atau sekadar ngobrol dengan warga lokal. Ini semua bikin mereka betah dan terus bikin konten tentang Indonesia. Oke guys, jadi kenapa banyak orang luar bikin konten tentang Indonesia sampai betah tinggal lama? Karena budaya Indonesia yang kaya dan unik, keindahan alam yang bikin kagum, dan biaya hidup yang terjangkau dengan gaya hidup yang lebih nyaman. Semua ini bikin Indonesia jadi tempat yang bikin orang luar syok berat dan susah move on. Kalau ada pendapat atau info lain guys, langsung aja tulis di kolom komentar ya. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia.
I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.